Hello everyone! So, kita jumpa lagi minggu ini dalam Voice Talk. Alright, so siapa yang baru nampak kami punya video ini, please share dan memang mungkin mau bawa-bawa kawan-kawan yang mau tahu pasal backing vocalist. Now, hari ini, kalau last week kita agak santai, kita cakap-cakap yang open topik lah sangat kan, vokal-vokal begitu kan. Betul. Tapi minggu ini kita akan sentuh tentang backing vocalist ataupun penyanyi latar dalam konteks pujian penyembahan di church. Okay? Nah, pada hari ini ada dengan saya adalah Pastor Roy. Now Pastor Roy adalah worship leader di Gereja SAB Kota Kinabalu, sangat tidak asing lagi. Dan juga di peringkat PMM SAB Pusat. So, memang dia adalah ketua kami dari dulu, sekarang dan akan datang. Terima kasih Bobby. Iya begitu ya. Sangat berterima kasih. Sangat. Jarang-jarang saya mendengar pujian ini. Oh my goodness, kita santai aja. Now kita akan berbicara mengenai peranan BV pada hari ini. Saya singkatkan kepada BV ya, backing vocalist. Peranan BV dan juga mungkin sedikit kalau ada punya waktu. Harmony. Yes. Sebab harmony ini saya rasa ramai juga yang tertanya-tanya. Cuma mungkin kalau kita mau go into deep, mungkin perlu ada masa yang lain untuk khas untuk harmoni lah kan. Boleh, dan kan? saudara Bobby pun boleh, saudara Bobby. Ya bisa dong, ya boleh. Boleh bercakap banyak tentang itu juga, tentang harmoni. Keterlaluan sangat banyak mau dicakap. Iya, betul. Tapi pada sesi kali ini kita hanya akan berada bersama-sama selama 30 menit sahaja. Ataupun 20 menit sahaja, tengoklah macam mana kan. Dan 30 menit itu pun sangat berharga dengan kita semua. Sesaat juga sangat berharga dengan anda semua. Kalau ada soalan, jangan malu-malu sebab kru-kru kita di sini akan membantu kita dalam bagi soalan lah. Tapi kita tengok dengan waktu juga kan? Ya betul. Now kita mulakan perbincangan kita pada hari ini mengenai dengan peranan backing vocalist di sisi seorang worship leader. Nah, worship leader biasanya banyak orang cakap dengan saya. Kalau saya tanya ada orang kan, ini yang siapa pernah ikut saya punya bengkel lah sebelum ini kan, saya cakap. Kalau di church, vokalis angkat tangan now, semua angkat tangan. Lepas itu saya tanya, peranan kamu di church sebagai vokalis apa gitu? Worship leader angkat tangan, ramai angkat tangan. And then sekali yang angkat tangan yang backing vokalis, saya tanya, kamu peranan sebagai penyanyi apa? Oh, saya penyanyi latar sejak nih. Oh my goodness, like saja? No, kenapa ada tuh perkataan saja, Pastor Roy? Ya, sepatutnya itu perlu dibuang ya dalam vocabulary kita yang terlibat dalam present worship. Ya, benar sekali. Ya, betul. So, persoalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Pastor Roy, sebab dia akan memberikan dari sisi seorang worship leader, adalah penting sangat ke backing vokalis. Yang seterusnya, apakah peranan sebenar backing vokalis? Dan yang terakhir itu, adakah backing vokalis hanya pemenuh pentas sahaja? Aduh, bolehkah begitu? Kan? So saya soalan pertama, penting sangat ke BV, Pastor Roy? Penting sangat ke BV. So di sisi seorang worship leader itu, seperti kita lah sekarang, saya bayangkan saya worship leader dan ada keberadaan seorang di sini, tidak keseorangan, rasa macam ada kelengkapan di situ. Ya, macam ada peneman. Ya, jadi di sisi seorang worship leader itu, dengan adanya BV itu melengkapkan keberadaan worship leader itu bukan saja dari segi keberadaan tapi dari segi vokal juga. Teruskan apa lagi? Dengan di sisi worship leader ini, dengan adanya backing vocals. Pastor sebentar ya, sepertinya kita tidak social distancing. Saya sini sedikit. Jauh Aku sedikit. takut ya. Ya. Saja. Ya, masih jauh sebab. Social distancing people. Continue. Ya. Actually ada juga yang baik dan kurang baiknya. Kalau tidak ada BV langsung memang empty, hanya seorang sahaja dan pembawaan atau gabungan suara untuk membawa jemaah itu sangat kurang. Jadi kalau ada yang lebih ramai pula dari sisi negatif pula, pernah juga pengalaman, ini berbicara tentang pengalaman ya. Sebagai seorang worship leader. Semua respon kami berdasarkan pengalaman ya. Baru pengalaman. Yes, ya, mengendali apa-apa acara. Pastor Roy, back to you. Ya, waktu memimpin pujian itu dan ada BV, sudah ada BV mungkin dalam lebih kurang 4 orang. Dan rupa-rupanya ada di kalangan BV yang lebih menonjol ya.
menyamai seorang worship leader. Jadi mungkin peranannya itu keliru di situ. Jadi mengganggu juga dari sisi yang negatif lah. Oh, dari sisi karena tidak negatif. tahu fungsi. Jadi Macam satu dekad yang lalu pernah berlaku ya. pernah. Di kalangan siapa kita tidak tahu. Iya. Oke, continue Pastor Roy. Oke. Ya. Peranan yang tidak digunakan dengan betul sebagai seorang BV. Dan sekarang ini pula kalau digunakan dengan betul sepenuhnya fungsi itu dengan kehadiran worship leader dan kehadiran BV, tim itu menjadi begitu kompak sekali. Wow, kompak. Apa kompak sebenarnya? What is kompak ya? Itu mantap. Mantap. Kompak itu bukan dia yang apa orang cakap satu Paduan. kali ke paduan. Paduan. Kompak Ada paduan itu. begitu dan itu mengangkat jiwa. Oh, Karena dilakukan dengan betul dan fungsi di tempat yang betul. Pastor Roy mengangkat Ya. jiwa, sila ulang. Aku suka itu. Mengangkat jiwa karena suaranya itu begitu merdu sekali. Apalagi dengan adanya harmoni. Oh, Nanti Brother Bobby akan cakap lebih banyak tentang harmoni. ya sedikit. Oke, boleh. Oke, now, ya. Sedikit sebanyak pengalaman seperti itulah. Ya, kalau ya betul sama yang dicakap oleh Pastor Roy, pengalaman kami sendiri. Backing vocalist ini sebenarnya peranan dia kita sebenarnya membantu worship leader. Nah, macam mana kalau worship leader itu sedang bercakap-cakap tapi dia mau sebenarnya chorus itu terus dinyanyikan. Jadi kita backing vocalist ini sangat membantu. Ya, oke, dari segi suara mungkin iyalah kan kita bantu si worship leader. Tetapi dia bilang sini peranan sebenar, dia mau tahu lagi peranan sebenar. Selain pada vokal, sekadar vokal kah? Sekadar vokal kah ataupun ada tugasan lain di atas pentas? Macam tu. So Pastor Roy sendiri? Ya betul, bukan sekadar vokal, yaitu melengkapi atau membantu worship leader. Yang kedua itu sudah disebut harmoni. Harmoni. Fungsinya harmoni. Mungkin saya boleh sentuh yang ketiga adalah worship leader. Backing vocals juga fill in membantu kekosongan yang ada. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika worship leader itu membawa jemaah, mungkin dia berkata-kata mari semua jemaah, mari menyembah Tuhan, tapi di tengah-tengah lagu. Jadi lagu itu kena diteruskan, jadi siapa yang menyanyikan melodi itu? Siapa lagi kalau bukan the only backing vocals. Dia menuju kepada saya karena saya selalu yang memang backing vocalist. Betul. Ya, Kadang-kadang saya betul, sering betul, kali betul. dihalang karena... Ya, berbicara mengenai peranan negatif tadi. Ya macam mana biasanya macam orang selalu cakap lebih kuat dari sudu. Itu kan tuh, lebih kuat dari sudu, betul kan tidak? Dia kuat. umpama sudu itu adalah worship leader and then backing vocalist itu macam kuah. Iya, lebih menonjol. Iya, so, tertumpah kuahnya keluar. Oke, Pastor, pandangan Pastor sendiri, wajarkah ataupun patutkah dihentikan atau bagaimana? Kalau sudah di tengah-tengah perjalanan kebaktian atau KKR itu, itu sudah tidak wajar untuk dihentikan begitu saja kan. Jadi nampak kurang enak begitu. Jadi sepatutnya persiapan itu diurus sebelum apa-apa acara present worship. Yes, Dan that's itulah right. pentingnya vocal talk hari ini. Kita perlukan input. Dan juga sangat penting rehearsal dan juga planning antara satu dengan yang lain kan. Dan setiap kali sebelum ada present worship memang ada latihan kan. Disitulah yang harus dibagi tahu lah. Jangan kasih over. Kita tidak mau ada benar-benar begitu bah. So biasanya dalam present worship ni kadang-kadang kita faham kita sebagai singers, saya sendirilah semua ini adalah soloist. Okay? Kebanyakan backing vocalist ni pun ada dia punya genre sendiri, ada maunya. Jadi kadang-kadang mungkin pada saya kalau yang kita mau lebih kuat dari sudu, ya mungkin janganlah sampai begitu kan. Tapi kenapa tidak kalau kita buat ad-lib, contohnya ad-lib. Contohnya ad-lib, cuba nyanyi lagu slow. Lagu slow. Saya backing vocalist, dia adalah worship leader. Okay, Dicoba. Satu lagu ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam.
Oke, itu contoh backing vocals yang kita ikut saja. Tapi kalau yang lebih kuah dari studio itu macam mana? Oke, kita coba lagu yang sama. Oke. Saya worship leadernya. Iya, kamu worship Oke. leader, aku yang kuahnya. Ya, saya mau kamu worship leader Iya, juga. iya, iya, Oke. tidak mau. Oke. Oke. One, two. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Tidakkah macam, saya pasal worship leader. Macam tu, OMG. Ya, kekeliruan Itu, fungsi dan peranan ya. Ya, tepat Ya. sekali. Oke, saya mendapat signal ada soalan. Iya, apakah soalan itu? Wow. Dipersilakan. Oke, ada soalan tadi, mana? Oh, lupa cek ya teman-teman. Maafkan saya. Di mana itu? Oke, di mana ya? Sebentar ya, sebentar. Wah, inilah nih. Harus dibuka-buka dulu nih. Apa dia? Oke, sekejap everybody, sekejap. Di mana sudah live-nya? Wow. Oke, Timothy, tim lah, come on lah, tim. Soalan kah? Oke, kalau worship leader yang dependent dengan backup, I love this question, Tim. Wow, nice. Kalau Nice. WL atau worship leader yang dependent dengan backup, sebab masih ada gereja yang masih assign worship leader yang tidak pandai lead worship, tapi kena paksa untuk pimpin just because dia deacon. Ya, Oke, dan kita kupas ya. Dia cakap sini, kalau worship leader yang dependent dengan backup, mungkin karena worship leader itu tidak punya mungkin orang cakap teknikal dia mungkin kurang lah. Hanya karena dia deacon, maka dia disuruh. Jadi nampaknya strong lagi BV dari worship leader. Pandangan pastor? ya ini adalah yang kita namakan untuk mencukupkan orang atau karena dia sudah dinamakan sebagai pemimpin. Oke, now ini soalan untuk worship leader ya, berkaitan soalan dengan untuk worship worship leader juga, leader, tapi nampaknya. boleh lah ya. Ya. Oke, worship leader namanya di sana worship leader. Dia Worship kena leader. peranannya adalah lead. Lead selalunya kita dapat lihat daripada ketika menyanyikan lagu itu dia memulakan key pertama itu. Dan dia tidak boleh tengok kepada BV, backing vocals untuk, okay, come on, mula. Dia tidak lead, dia tidak memimpin lagu itu. Oke. Ya, so itu adalah sesuatu yang kurang baiklah untuk tim praise and worship kita. So apabila kita menggelarkan diri kita sebagai worship leader, so itu kita kena lakukan, lead the songs. Oke, first. Tim, Ya. mungkin soalan kamu ini mungkin mau cakap pasal WL terlampau dependent. Oke, untuk benda ini tidak terjadi, kita kena cek talent kita. Betul atau tidak? If Betul. kita punya talent di sana, kalau boleh perlu diperbincangkan di peringkat kepimpinan ataupun di kalangan worship leaders di gereja tersebut. So kita akan cakap maybe kalau dia tidak yakin dia kena terus terang begitu ah. Tapi kalau kena paksa tu seriously you need to have a talk with your team dan juga kita punya kepimpinan atasan kan? Ya, betul. Oke, ada satu soalan lagi. Oke, dia bilang di sini. Oke, daripada Cik Laura, worship leader kita. Pastor, macam mana kalau kami kurang teknik dalam harmoni? Apa suggestion, contoh yang boleh kami pakai untuk perbaiki teknik kami? Pastor Ya, mau ini jawab atau saya jawab? Boleh juga Pastor jawab? Sedikit-sedikit lah, selebihnya. Mungkin Pastor sikit-sikit dulu. Ya, boleh. Tidak ada orang yang terus pandai bahkan. Memanglah. Semua orang ada proses dan bermula dengan apa yang ada pada mereka. Tepat sekali. So satu cara yang betul untuk memulakan harmoni itu bagaimana tahu teknik semua dan sebagainya, mulakan dengan apa yang ada terlebih dahulu dan kemudian proses pertumbuhan itu berlaku selepas itu. Ya, Ya, saya itu sambung, ya, sambung dari sambung. sana. Sebenarnya apa yang Pastor Ya. Roy cakap itu betul. Apa yang kita ada, apa yang kita strong. Contohnya dalam tim kami sendiri di sini, kebanyakannya, kita di sini SABKK Worship Vocalist, hello. Kebanyakan kamu kalau kita kasih lagu, lepas itu terus dapat suara 3. Semua orang dapat buat tu suara. Mungkin suara 2 ada agak sukar sedikit. Tidak apa, kita perlu, kalau saya akan trial and error. Try and error. My goodness, what was that? Try and error. Kita try, lepas itu kita dengar. Kita tahu tuh kalau kita sumbang. That's why sangat penting kita record diri kita. Bagaimana kita mau improve adalah kita record suara kita.
Okay, kita cuba cari satu lagu, melody dia strong, and then kamu buat voicing. Kita dengar, oh, okay, oh, boleh. Macam tu. And then jangan malu bertanya. Dan itulah fungsinya ada pasukan. Karena untuk Itulah bertumbuh pentingnya. dengan cepat di dalam pasukan. Actually, dalam pasukan, Di betul. dalam pasukan yang dapat pasukan. Pasukan. Untuk- Udah balik-balik live kemarin live, minggu lepas pun live. Jadi dia itu biasa aja. Iya. Jadi sesama sendirilah yang paling senang untuk menajamkan kita. Tepat sekali. Dan Yap. jangan malu mau pergi kelas-kelas vokal. Iya betul. Bukalah diri kepada itu bukalah, semua. Ya. betul-betul. Ya. Oke, ada satu soalan lagi di sini. Mana ya soalan tadi ada saya jumpa tapi tidak dijumpai. Arisha, Wow. bagaimana menjadi seorang BV yang efektif dan bukan sekadar memenuhi keperluan? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Saya jawab dulu, Ya, baru boleh, pastor silakan. boleh sambung. Boleh tambah Now, nanti. bagaimana menjadi seorang BV yang efektif? Menjadi seorang BV yang efektif adalah pertama kita kena terus menajamkan kita punya talent diri sendiri. Okay, kita kena sentiasa enhance kita punya vokal. Kita setiap tahun, saya bagi tahu kita semua, saya sedar kalau saya sendiri yang saya perhatikan yang pernah di bawah menolak, yang pernah sama-sama dengan saya bukan bawa, tidak bagus begitu, not a good word. Sorry, yang pernah bersama-sama dengan saya sudah melihat perkembangan vokal semua orang. Okay, dia tidak makin teruk tahu tiap tahun dia bertambah bagus. Setiap suara kita akan bertambah bagus. Tetapi kita punya tanggung jawab adalah kita akan sentiasa sharpen kita punya skills, okay? Sentiasa menyanyi, berada dalam kumpulan-kumpulan seorang penyanyi dan kita mengasah kita punya talenta melalui feedback daripada kawan-kawan di sekitar kita. Ya, dan jangan takut untuk kritik, ditegur. Ya. Kalau ada spirit of learning kan begitu. Spirit of learning. Tapi Yes. yang mengajar pun janganlah kita terus mengajar pun- kasih jatuh dia punya jiwa perasaan Ya, kan. betul. Kadang-kadang pengajar tuh marah tuh dia bukan marah, dia geram sebab macam balik juga dia dapat homework kata macam itu kan marah sedikit lah. Oke, apa lagi? Ada lagi soalan? Tidak ada? Apa dia? Apa dia? Jawab di sini walkie-talkie terus jawab di sini bagaimana ini? Oke, now, ini soalan yang seterusnya Pastor Roy. Come on. Adakah BV hanya pemenuh pentas sahaja? OMG. Oh ya, inilah ini kalau tidak mengetahui fungsi sebagai seorang backing vocals. Karena atas alasan mencukupkan orang supaya ada orang di hadapan, karena kita tidak baik kalau 2-3 orang saja hanya untuk mencukupkan orang. Jadi mungkin mentality ini dari masa ke masa kita kena perbaharui dan backing vocals bukan pemenuh pentas. Ini Bukan jelas pemenuh ya, pentas, ya, bukan betul. pemenuh pentas maknanya bukan perhiasan. Ya, Dan kalau bukan perhiasan maknanya setiap gereja, setiap tim present worship kena mengetahui fungsinya. betul. Kena mengetahui fungsinya dan itu boleh diketahui di dalam gereja masing-masing lah dan ya kalau Ya, now, saya sebelum itu kalau saya tengok ini online sini, wow ramainya hi, hello. Oke, hi, semua hi. hi, hello. Hello. Guys, kalau kita ada soalan, tanya saja. Kita akan coba menjawab soalan itu seboleh yang boleh. Kita akan share berdasarkan experience kami di sinilah. So jangan malu-malu tanya hanya saja. berkongsi pengalaman dan juga kita pendapat. berkongsi pengalaman tepat Ya. sekali. Oke, now berbalik kepada soalan tadi, cakap adakah BV hanya pemenuh pentas? Ya tidak. Kita tidak akan BV itu bukan pemenuh pentas. Kita sebenarnya sedang membawa jemaat juga untuk menikmati present worship yang di lead ataupun dipandu atau dipimpin oleh si pemimpin pujian. Yes. So kita Wow. itu tidak akan menjadi sebagai pemenuh pentas. Wow. Okay? Dan kalau konteks di luaran pun, BV itu peranannya adalah untuk mencantikkan, kalau macam ada bunga-bunga macam sahut-sahutan, begitu kan. Kalau ada macam, dia bagi efek dinamik dalam sesebuah lagu. Dia memang macam tu. So,
Guys, stop saying that saya adalah backing vocalist saja ataupun saya adalah penyanyi latar saja. OMG, bagaimana kan? Okay? Now, ada soalan lagi maybe kita coba cek. Oh, Oke, silakan kalau ada. belum ada. Belum dia bilang ada. Tadi. Okay, belum ada, tidak apa. Okay, right. Now, Pastor Roy. Yes. Pengalaman Pastor Roy sebagai seorang backing vocalist, coba mungkin boleh share. Apa yang Pastor Roy belajar sebagai seorang backing vocalist? Oke. Sebagai seorang backing vocalist, ya pada masa yang sama saya dari latar belakang seorang worship leader dan ketika pergi ke posisi backing vocal, nampaknya fungsi itu perlu betul-betul dilakukan ya, yaitu membantu worship leader. Ya, tepat. Ya, dan paling penting semasa backing vocalist itu adalah communication. Dan semasa dalam tim present worship itu communication yang kita dapat lihat sewaktu itu adalah signal dari si pemimpin pujian itu. Dan backing vocals kena begitu connect, berhubung dengan worship leader, sangat kena satu hal berkomunikasi. So komunikasilah yang pertama. Ya, betul. Ya. Begini, karena kebanyakan kawan-kawan juga macam saya cakap tadi ya, dia punya ada beberapa kawan, tidak semua lah, yang dari worship leader terus pergi backing vocalist. Macam alamak, karena terbiasa sebagai worship leader. Hello worship leaders out there, kalau kita sudah backing vocalist, ya backing vocalist lah. Ya, kita coba untuk membantu si worship leader siapapun mereka. Iya betul. Karena kita perlu tahu peranan kita sebagai backing vocalist. Ya, dan tidak ada mindset seperti ini karena saya sudah tolong menjadi backing vocalist. Jadi ikut suka hati saya lah apa yang saya mau, apa yang saya perlu di hadapan ini sesuai dengan keinginan saya. Ya. Itu tidak selari dengan pasukan, itu individual namanya. Macam kita cap tadi Ya. sudah kita sebut teamwork. Teamwork Ya, sangat-sangat teamwork, penting. work. Apa macam mana ulang Teamwork, pasal? yes. Yeah. Teamwork. Okay, now kita kepada ada soalan mengenai peranan backing vocalist sebelum kita kepada topik yang seterusnya. Kalau tidak ada, tidak apa, kita masih menerima selepas ini. Now I'm Yes. going to talk about harmony. Okay, come on. Harmony. Macam saya buat tadi itu lagu harmoni, lagu Ku Tinggikan Engkau Tuhan tu. Pastor Roy, mungkin kita ubah lagu. Ubah lagu, Yeah. mau demo lagi? Demo. Oh, oke, kita Ini nyanyi. harmoni. Oke. Ya, oke. Kita nyanyi itu lagu sungguh besar. Oh, boleh. Oke. Oke. So yang di sana pun boleh ikut nyanyi sama. Coba bagi key. Oke. Sungguh besar kau Oke, Tuhanku. ulang lagi. Oke. 1, 2, go. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita berdiri semua. Udah demo aja. Demo. Social distancing. Oke. Now, contoh yang sebagai tadi, itu adalah type yang pertama, type harmoni yang pertama yang paling semua kita guna. Wow. Means nyanyi saja terus dapat. Ada yang depannya suara 2 terus dapat suara 2. Type pertama itu adalah tight harmony. Itu namanya tight harmony. Oh, Okay? tight harmony. TIGHT. Maksudnya tight, kita sentiasa tight ikut harmony. phrasing si Pastor Roy, Wow. saya ikut. Jatuhan, patahan Pastor Roy, saya ikut. Nah itu namanya tight. Wow. Oke, itu namanya tight. Biasanya kita akan guna macam tu ya. And then, Nice. saya dapat signal tadi, apakah? Oke. Now, Dave. Oh, Pastor Dave. Nata, David kita gitaris dulu. Salah orang. Di dunia Dave, pastor-pastor shout out to sudah. Dave, our very own guitarist. Jangan sebut-sebut eset, itu cerita lama ya Dave. Oke. Yang tadi itu adalah, yang saya cakap tadi itu adalah tight harmony. Maksudnya kita ikut coding dia sentiasa, itu yang biasa kita guna. Oke, second type of harmony adalah chordal harmony. Now, chordal harmony. Apa itu Now, chordal? kalau dia cakap, kalau mengikut saya punya nota di sini, dia cakap in sharp contrast to the tight harmony approach. Maksudnya di sini adalah Saya translate. translate Di ketajaman. di ketajaman
Oke, terus. Di ketajaman yang berbeza daripada di ketajaman yang berbeza ya. Now, apa? Nah, tengok saya lari In sudah. sharp tadi, in sharp. Nah, tidak apa. Saya rasa terlampau thematic pun tidak Oke, boleh oke, juga oke. kan. So, saya kasih terang secara brief lah ya. Ya. Style yang kedua adalah chordal harmony, yang seterusnya adalah contrapuntal harmony. Nah, contrapuntal harmony dan juga chordal harmony ini jarang-jarang kita guna di worship, present worship. Karena apa? Karena itu melibatkan sahut-sahutan, ada tapi jarang. And then kalau chordal harmony tadi, maksudnya sini adalah kita buat harmoni juga, tapi di dalam in the realm of the chord. Maksudnya tidak sumbang, lain tapi tidak sumbang, masih juga Wow. harmoni. Wow. Macam tu. Contrapuntal pula on the other hand, kita berkontrari ataupun berkontras dengan melodi tersebut. So itu memang memerlukan masa yang lain lah. Okay? Now, persoalan seterusnya di sini adalah wajarkah harmoni dimulai dari mula sampai habis? Verse 1, verse 2, chorus, verse 1, verse 2, chorus. Pastor, kalau pastor macam mana? Pastor suka kah tidak? Pastor suka? No. Saya memang suka ada harmoni. Memang suka, tetapi macam kalau kita naik gunung itu kan memang naik daripada gunung. Oh, naik daripada gunung. bawah, Bang. Daripada Yes, bawah, yes. pergi tengah, pergi puncak akhirnya. So, dia ada dynamic. Dia ada dynamic. Keyword. Ulang-ulang apa tadi? Dynamic. Dynamic. Yeah. Keyword dia adalah dynamic. Okay? Yeah. Orang cakap harmony itu mencipta dynamic. Tidak semua, kita tidak yang baru start terus voicing. Tidak. Langgar terus. Langgar. Yeah. No. Biasanya voicing akan ada di chorus saja ataupun Yep. second round Oh, wow. kepada lagu. Okay, now ada soalan? Ada Okay. soalan tadi? Oh, di mana ya? Gua nggak dapat nih. Ada dua soalan Ada dua katanya. soalan. Ya. Okay, second and third voice it says here, but I don't know where it went. Di mana ya? Di bawah. Okay, sekejap. Kita cek. Iya, kita cek dulu. Sementara waktu, So, oh my goodness, saya maksudnya sesat. dynamic dalam bahasa Okay. Melayu Ya, ialah ya. ikut dia punya apa? Apa? Dynamic. Dalam Melayu pun dynamic. Dari bawah lah, dari mikrofon, build up. apalah. Dia semakin besar, dari kecil ke besar seperti itu kan? Ya, Pastor, kita lain soalan dulu, Pastor. Oke, boleh. Dia Silakan. cakap sini, okay. Saya jumpa surah tadi, mana surah? Okay. Kita punya salah satu kita punya sharers dan juga kita punya orang juga ini, okay. Dia cakap, coba bagi contoh second and third voice. Okay. Third voice, kalau kamu dengar yang tadi saya nyanyi itu adalah third voice, okay? Now, third voice itu biasanya yang orang bilang higher, ada dia punya term Kita tu. bagi demo. Kita bagi demo, Okay. third voice, okay? Third voice Okay, saya lagu tadi apa tu? Sungguh besar kau Iya, Tuhan. okay. Okay. Mau lagu lain kah tidak? Atau Lagu apa? sebab Tuhan Okay. baik. Okay. 1, 2, go. Sebab Tuhan baik. Third voice, right? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Okay, itu third voice. Kita kepada second voice. Okay. Aku cari dulu bunyinya. Cari dulu bunyinya. Kejap. Coba nyanyi dia punya melodi. Okay. Sebab Tuhan baik. Okay, that's right. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Okay, ini second voice. Dia ada rendah sedikit daripada melodi. Kalau yang third voice, dia ada tinggi sedikit daripada melodi. Ya, kita ada 2 minit lagi ataupun mau habis sudah. 1 minit, okay. 1 minit lagi. Berapa soalan yang boleh Ada berapa kita soalan jawab? belum dijawab? Okey, kita layan kepada videografer kita. Kalau macam ada BV yang tidak berapa bekerjasama, macam mana mau handle OMG? Terutama yang BV sudah pernah jadi WL, memang susah mau tegur selalunya. BV yang tidak BV yang tidak berapa bekerjasama. Ya. Apalagi sudah orang lama kan? Sudah orang lama. Sudah lama memimpin pujian juga. Saya tahu apa itu backing vocal.
Bagaimana? Ya. Ya soal dalaman pasti ya. Oke, ini mungkin soal dalaman, ini Ya, rohani-rohani. Ya, kita berbicara soal nilai lah ya. Setiap tim atau pasukan personalship itu kena ada nilai, yaitu teachable, Teachable, betul. Ini bukan soal kita yang sudah lama, berapa lama kita melayani, siapa kita, ini tentang siapa Tuhan. Oh yes, Siapa I Tuhan. love Jadi this. kalau semua ada mentality itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapa Tuhan, it's about God and it's about God. Oh yes. Oh, wow. Oh, I love that. Yes. Yeah. Okay, everybody. So, sampai di sini sahaja live kita pada minggu ini. So, macam saya cakap tadi kita sudah bicara mengenai peranan backing vocalist. Yes. Dan juga sedikit dengan harmony, bagaimana kita mau handle orang-orang dalam kita punya team. Thank you so much for the questions. Thank you. It was really fun. Thank you so much for participating. Dan juga next week we might be come back. Okay, Wow. we might become back With another new topic. with another topic. Yes. With another topic, kita akan bagi tahu dalam masa yang terdekat. Dan saya ingin war-warkan kepada semua SIBKK Worship Singers. Next week pada hari Isnin 1 Jun pada pukul 7.30 atau 8, I can't remember, 8. Yes, 8 o'clock, pukul 8 malam. Kita akan ada masterclass bersama dengan saya, okay? Yes. Vocal director SIBKK. Yes, Pastor Roy. Kita bersama dengan saya for 45 minutes only, 45 to 5 1 minutes. hour. So Wow. kita akan cuba membantu semua penyanyi-penyanyi dalam SIBKK Worship. Okay, please refer to your leaders. Alright, okay. Sampai di sini sahaja. God bless everybody. I hope apa yang kita bincang ini akan And sangat I also hope berguna. also. I hope also. Okay. Pastor Roy mungkin ada kata-kata pengakhiran. Kata-kata pengharapan. Thank you so much. Cukup sudah tadi. Cukup sudah ya. tadi. Okay, see you guys next week. Bye. Not next week, next time. Next time.